You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa, gue bakal membahas 6 hal krusial di match FA Cup Round 4 antara Wrexham yang berhasil menciptakan 2 gol dan Chelsea yang menang dengan 4 gol di full time verdict. Sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bintaro, True Blue dari Bekasi, dan True Blue dari Cikarang. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join dan pengen terus update dengan berita-berita mengenai Chelsea di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Pertandingan ini merupakan pertandingan yang tidak mudah ternyata ya. Setelah di preview analisis, gue juga sempat membicarakan mengenai kisah sukses Phil Parkinson di tahun 2015 mengalahkan Chelsea juga di FA Cup tapi di round 4. Di line up Chelsea sendiri, 9 pergantian dilakukan oleh Liam Rossonier di pertandingan kali ini dengan memainkan 3 backline. Ini satu formasi yang benar-benar mencerminkan bagaimana Liam Rossonier akan melakukan approach di Chelsea di musim depan dengan menggunakan 3 back dan 4 pemain tengah serta 3 penyerang. Rotasi memang sangat diperlukan Liam Rossonier untuk menghadapi PSG di pertengahan minggu nanti ya di lanjutan round 16 Champions League. Oleh karena itu 9 rotasi pemain ini dilakukan oleh Liam Rossonier di starting 11 di pertandingan kali ini. Sayangnya 3 backline yang dimainkan oleh Liam Rossonier yaitu Badiashile, Tosin, dan Mamadou Sarr ini sedikit kesulitan untuk melakukan adjustment di pertandingan ini ya. Jorel Hato yang didorong ke lini tengah untuk menjadi inverted wingback ini cukup bekerja dengan baik di pertandingan kali ini dengan memberikan ancaman dan tekanan ke lini bertahannya Wrexham. Romeo Lavia untuk pertama kali bermain sebagai starting setelah 4 bulan absen di bawah sistem Liam Rossonier. Di pertandingan kali ini cukup penuh perjuangan untuk melakukan adjustment dan menyesuaikan dengan pace permainan dan juga sistem baru yang dimainkan oleh Liam Rossonier. Andre Santos yang menjadi metronom di pertandingan kali ini bekerja cukup baik ya, tapi juga harusnya bisa lebih maksimal lagi ditunjukkan oleh Andre Santos di pertandingan kali ini. George Achampong ini yang didorong sedikit maju ke mid half ini juga bekerja dengan cukup baik dan menciptakan gol di pertandingan kali ini. Double number 10 di pertandingan ini Alejandro Garnacho dan juga Pedro Neto yang bermain melebar ke sisi flank. Ini juga akan kita bahas lebih detail ya di full time verdict kali ini. Tapi secara overall, lini serang Chelsea di awal-awal babak pertama dan sampai pertengahan babak kedua ini sedikit kurang gigit ya dengan dipimpin oleh Liam Delap di posisi nomor 9 di pertandingan kali ini. Wrexham yang bermain sangat lepas di pertandingan ini begitu mengancam pertahanan Chelsea sejak menit awal. High pressing yang dilakukan oleh Wrexham ini terlihat sangat merepotkan lini belakang Chelsea. Itu terbukti dengan 2 gol yang disarangkan oleh Wrexham di 90 menit waktu reguler. Chelsea selalu ketinggalan melawan Wrexham, tapi untungnya Chelsea selalu mengeluarkan respon yang cukup baik menurut gue ya setelah tertinggal 2 gol dari Wrexham. Gol pertama tercipta di awal-awal menit babak pertama dari bola direct counter attack yang terlepas ya. Tosin seperti biasa dan Badiashile yang telat mengcover pemain Wrexham yaitu Sam Smith yang berhasil menciptakan gol ke gawang Robert Sanchez di menit-menit pertama. Untungnya Chelsea segera beraksi dan gol pertama tercipta lewat Alejandro Garnacho yang melakukan tendangan pressing ke gawang jauh ya dari Wrexham dan terkena pemain Wrexham sehingga dihitung sebagai own goal di pertandingan kali ini. Walaupun Chelsea menguasai possession di pertandingan round 5 FA Cup kali ini, tapi terlihat jelas di secara eye test ya, kita melihat Wrexham ini bermain dengan penuh determinasi dan para pemain Chelsea terlihat kalah baik di seluruh lini di pertandingan kali ini. Terutama di lini defense yang benar-benar menurut gue nggak punya sinkronisasi dan tidak solid sama sekali di pertandingan ini. Gagal untuk melakukan offside trap, juga gagal untuk membendung serangan direct attack yang dilakukan oleh Wrexham di pertandingan ini. Yang lebih parah adalah kesulitannya lini belakang Chelsea untuk mengamankan bola-bola set piece yang sudah berkali-kali terjadi di musim ini ya. Dan ini tentu menjadi faktor yang sangat krusial buat Liam Rossonier untuk memperbaiki kondisi ini, terutama di
para pemain lapis kedua yang terlihat di pertandingan melawan Wrexham ini sangat tidak mampu untuk menanggulangi atau memitigasi dari tendangan set piece baik corner maupun tendangan bebas yang didapatkan oleh Wrexham. Terbukti gol kedua yang didapatkan oleh Wrexham ini dari corner kick yang terjadi dan pemain Wrexham mendapatkan second ball untuk dilesakkan ke gawang Robert Sanchez. Dan para pemain bertahan Chelsea ini tidak mampu menghalau second ball bahkan memenangkan possession recovery ball setelah set piece terjadi. Ini berulang kali terjadi ya di pertandingan kali ini dan menurut gue ini adalah faktor yang harus segera diperbaiki. Kalau tidak seluruh tim yang akan bertemu baik di Champions League maupun Premier League ini akan benar-benar mengekspos kelemahan Chelsea satu ini. Approach yang dilakukan oleh Liam Rosenior di pertandingan ini memperbanyak diagonal pass atau true pass yang terjadi baik dari Robert Sanchez maupun dari lini belakang ya. Ini cukup membuat refreshment di sisi attacking saat end possession, tapi sayangnya memang tidak ada pemain tengah yang memiliki kreativitas untuk mengalirkan bola lebih jauh lagi, jadi bola selalu mandek di lini tengah baik di Romeo Lavia maupun Andre Santos. Tipikal permainan seperti yang ditunjukkan oleh Liam Rosenior ini harus memiliki requirement pemain tengah yang bisa membaca permainan dan membuka jalur passing untuk menjalankan diagonal pass seperti yang dilakukan oleh Liam Rosenior. Tentu ini masih jauh ya untuk menghadapi musim depan dan Liam Rosenior masih memiliki waktu untuk menyempurnakan formasi 3 back yang akan dia mainkan. Tapi overall menurut gua di pertandingan ini masih sangat berantakan dan butuh adjustment di beberapa lini ya supaya ritme dan tempo permainan ini lebih terjaga. Karena di pertandingan ini Chelsea overall sepanjang 120 menit benar-benar keteteran dan kelihatannya agak sulit untuk melawan tim dengan high pressing menggunakan formasi 3 back yang ditunjukkan oleh Liam Rosenior. Lavia yang masih belum mengeluarkan kemampuan terbaik ya di pertandingan ini ya, cukup kesulitan untuk melakukan adjustment. Beberapa kali Lavia selalu kehilangan bola bahkan mendapatkan kartu kuning dan diganti di menit ke-60 ya. Masuknya Dario Esugo untuk menggantikan Lavia ini cukup memberi lifeline di lini tengah Chelsea. Ternyata Dario Esugo yang juga cedera panjang dari awal musim justru tampil lebih baik daripada Romeo Lavia ya. Terbukti Esugo berhasil langsung menciptakan 2 assist untuk gol krusial Chelsea di akhir-akhir babak perpanjangan waktu dan ini yang juga mengunci kemenangan buat Chelsea. Andre Santos ini yang memiliki profil yang kurang cocok untuk memainkan formasi 3 back dengan attacking in possession menggunakan diagonal passing yang dilakukan oleh Liam Rosenior ya. Ini kelihatan kesulitan untuk berkembang di dalam permainan ini ya. Walaupun sempat menciptakan assist untuk gol Josh Achempong dan kelihatannya memang ada scrimmage yang terjadi ya, tapi Andre Santos menurut gue lebih cocok untuk dimainkan sebagai additional player di backline saat terjadi out of possession seperti yang sering dimainkan oleh Andre Santos di formasi Liam Rosenior. 11 pemain Wrexham ini benar-benar memberi tekanan ke lini pertahanan Chelsea ya. Chelsea sangat kesulitan melawan tim asuhan dari Phil Parkinson. Ini bukan hanya 90 menit tapi 120 menit. Untungnya Chelsea berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-80 ya lewat gol dari George Achempong sehingga permainan dilanjutkan ke extra time. Setelah 90 menit waktu normal dimainkan dan Chelsea hanya mampu menahan imbang Wrexham. Adjustment juga dilakukan oleh Liam Rosenior di menit-menit ke-70 saat sistem 3 back ini tidak berjalan dengan baik ya di pertandingan ini. Untungnya Liam Rosenior segera mengubah formasinya menjadi 4 back lagi dan kelihatan di sisa 90 menit itu Chelsea lebih solid ya, lebih tenang lagi untuk mengalirkan bola ke lini pertahanannya Wrexham. Sampai akhirnya momentum yang terjadi dari counter attack yang didapatkan oleh Alejandro Garnacho melakukan take ons ke final third Wrexham ya, sehingga harus dihentikan dan pemain Wrexham ini mendapatkan kartu merah di pertandingan tersebut di menit ke-80-an ya kalau nggak salah, dan ini juga membuat permainan cukup menguntungkan untuk Chelsea di sisa waktu yang ada. Pelanggaran Bosdon ke Garnacho ini termasuk kategori conduct violent dan harus diganjar dengan kartu merah. Setelah itu Chelsea sangat menguasai pertandingan walaupun sempat kebobolan ya, bermain melawan 10 pemain Wrexham melalui lagi-lagi ini dari corner kick yang untungnya masih bisa dibatalkan karena ada review VAR yang menyatakan offside dari pemain Wrexham. Beruntung ya Chelsea yang sudah mendapatkan keunggulan 3 gol di pertandingan tersebut lewat gol dari Alejandro Garnacho di menit tambahan waktu. Ini tidak jadi disamakan kedudukan dan akhirnya Joe Pedro di menit-menit akhir tambahan waktu di sekitar 120-an ya. Ini berhasil menciptakan gol keempat buat Chelsea
Walaupun dengan susah payah Chelsea akhirnya berhasil menang di round 5 FA Cup ini dan melaju ke ronde berikutnya, ke quarter final. Sepanjang 120 menit menurut gue pertandingan ini begitu roller coaster, penampilan Chelsea yang inkonsisten ya, momentum-momentum yang sering hilang ini juga menandakan masih butuh banyak peningkatan dari seluruh lini Chelsea, terutama saat Liam Rosenior ingin memainkan formasi 3 back seperti yang dia mainkan di awal-awal babak pertama. Ini tentu harus menjadi catatan penting juga untuk Liam Rosenior, terutama untuk meningkatkan level permainan para pemain pelapis, karena 9 pemain yang dimainkan di starting 11 ini rata-rata adalah para pemain pelapis ya, dan memang menit bermain juga dibutuhkan oleh para pemain ini untuk bisa membiasakan diri dengan sistem yang sering dimainkan oleh Liam Rosenior. Secara overall, walaupun Chelsea kesulitan di pertandingan ini, tapi lini serang Chelsea jauh lebih klinis, terutama Alejandro Garnacho yang bekerja sangat keras di pertandingan ini berhasil menciptakan 2 gol ya di pertandingan ini dan memastikan Chelsea untuk melaju ke quarter final. Nah, kita mulai aja full time verdict di pertandingan ini, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik jangan lupa untuk scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Di pertandingan ini gue akan memberi box merah buat defense ya. Seperti yang udah gue bahas sebelumnya, lini defense Chelsea di pertandingan ini parah banget. Nggak bisa melakukan clearance, tidak bisa melakukan intercept, tidak bisa melakukan offside trap, bahkan tidak bisa menghalau direct passing yang dilakukan oleh para pemain Wrexham untuk menciptakan gol di pertandingan ini. Yang paling parah menurut gue adalah tidak mampunya para lini bertahan Chelsea ini untuk menanggulangi set piece yang terjadi ya. Benar-benar secara overall di pertandingan ini lini bertahan Chelsea yang digawangi oleh Badiashile, Tosin dan juga Mamadou Sarr ini benar-benar keteteran, dan ini tentu harus segera ditingkatkan oleh Liam Rosenior karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sisa musim ini ya. Mungkin akan ada cedera yang terjadi Trevoh Chalobah dan Wesley Fofana, tapi kualitas pemain pelapis Chelsea ini terutama ditunjukkan di pertandingan Wrexham ini menurut gue sangat-sangat mengecewakan ya, dan ini juga mungkin menjadi catatan buat manajemen untuk segera mendatangkan defender baru yang lebih capable lagi ya untuk menjalankan sistem dari Liam Rosenior ini. Karena Tosin dan Badiashile ini menurut gue udah habis dan saatnya untuk dijual, dan Chelsea harus mencari lagi pengganti yang mungkin lebih capable atau memajukan Anselmino dan beberapa pemain muda lain ya untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian lini defense Chelsea di pertandingan ini? Tentu pasti gue yakin kalian semua setuju untuk memberikan box merah bagi defense line Chelsea di pertandingan kali ini. Ada box kuning yang akan gue kasih ke midfield ya. Romeo Lavia dan Andre Santos di pertandingan kali ini gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai metronom, Andre Santos ini gagal untuk memberikan passing-passing progresif ke depan ya, setelah diagonal pass yang sering dimainkan oleh Robert Sanchez di pertandingan ini sudah cukup baik ya. Bahkan Acempong juga sempat beberapa kali melakukan diagonal pass, tapi sayang ini masih selalu mandek di lini tengah. Romeo Lavia yang baru kembali setelah 4 bulan cedera ini harus segera keep up ya dan feel the game lagi supaya dia bisa membaca permainan dengan jauh lebih baik. Karena di pertandingan ini menurut gue Romeo Lavia benar-benar kebingungan. Bahkan dia nggak bisa melakukan passing dengan baik, selalu kehilangan bola, kehilangan posisi, tidak bisa melakukan recovery, dan kita nggak melihat Romeo Lavia yang ditunjukkan ya sebelum cedera terjadi. Dan semoga ini nggak berlarut-larut karena kemampuan Romeo Lavia dan skill yang dimiliki ini akan sangat membantu Chelsea untuk melalui Liga Champions dan juga memperebutkan UCL spot di Premier League di musim ini ya. Andre Santos yang bermain lebih menyerang, menurut gue profilnya ini kurang cocok karena selalu telat ya, timingnya tuh nggak pas, selalu mendapatkan bola dan melakukan passing di saat yang menurut gue harusnya bisa jauh lebih cepat supaya momentum serangan tidak hilang ya. Jadi kadang-kadang banyak juga offside yang terjadi karena telatnya Andre Santos melakukan passing di pertandingan ini. Nah, dua pemain ini harus segera menemukan link up plays terutama di sistemnya Liam Rosenior ya, supaya bisa menjadi platform baru selain Moses Caicedo dan Andre Santos, atau Moses Caicedo dan Reece James yang menurut gue sekarang berada di top level midfield ya. Karena adanya Moses Caicedo dan Reece James di lini tengah yang ditunjukkan di pertandingan melawan Aston Villa ini benar-benar mengupgrade lini serang Chelsea dan juga membuat serangan Chelsea jauh lebih cepat, jauh lebih free flow ya, dan ini yang harusnya bisa dilakukan oleh para pemain tengah lain Chelsea di sisa musim ini. Nah, semoga aja ini bisa menjadi catatan juga ya, atau seandainya memang Lavia dan Santos ini ingin dimainkan berbarengan ini mungkin melawan tim-tim dengan profiling yang total attack ya, seperti PSG, Arsenal, atau mungkin tim-tim besar yang memiliki
kecepatan dan build up yang baik ya. Karena menurut gue Lavia dan Andre Santos ini tidak cocok untuk melawan profiling tim yang jauh lebih lemah dari Chelsea karena tidak mampu mengalirkan bola dengan baik. Box merah akan gue kasih ke Pedro Neto di pertandingan ini seperti biasa ya, hanya mengandalkan eksplosivitas tanpa ada end product yang baik. Sepanjang mungkin sekitar hampir 120 menit Pedro Neto dimainkan di posisi flank sebelah kanan tanpa memberikan impact apapun ya. Walaupun di assist Dario Esugo untuk gol penentu keunggulan Alejandro Garnacho yang dilakukan oleh Esugo ini berawal dari inisiatif serangan Pedro Neto, tapi terlepas dari itu banyak banget menurut gue peluang dan kesempatan Pedro Neto untuk melakukan momentum serangan yang gagal di pertandingan ini karena gue nggak tahu apakah memang secara skill dan kemampuan ini Pedro Neto tidak bisa melewati bahkan seorang defender dari Wrexham, dan ini tentu harus menjadi catatan penting ya Pedro Neto yang kelihatannya sangat sulit untuk menemukan tempat bermain yang nyaman buat dia di Chelsea dan di bawah sistem Liam Rossonier ini ya. Menurut gue kalau seandainya ini terus terjadi, mungkin sudah saatnya untuk mengoffload Pedro Neto dan menggantinya dengan pemain yang lebih flamboyan lagi, yang lebih bisa menyatu lagi dengan sistem dari Liam Rossonier ini ya. Karena di possession football yang ditunjukkan oleh Chelsea, menurut gue Pedro Neto ini nggak fit untuk bermain di possession football karena dia nggak bisa melakukan keeping ball yang cukup lama ya untuk mendelay permainan seperti yang sering dilakukan oleh Cole Palmer, dan progresi bola yang dilakukan oleh Pedro Neto ini yang jauh maju ke depan ini sering banget membuat deadlock di lini serangnya Chelsea ya, karena dia sendiri akhirnya kebingungan dan juga terlalu memaksakan bola-bola tersebut sehingga tidak ada end product yang dihasilkan oleh Pedro Neto di setiap pertandingan ya. Selain raport merah tersebut, beberapa pemain Chelsea juga bermain sangat baik di pertandingan kali ini. Ada box hijau yang akan gue kasih ke Joe Pedro ya, yang masuk di menit-menit akhir ini menggantikan Liam Delap dan bermain di posisi 10. Hadirnya Joe Pedro di pertandingan ini langsung mengupgrade lini serang Chelsea menjadi lebih stabil dan bola bisa mengalir dengan jauh lebih baik ya, sehingga Chelsea bisa menciptakan 2 gol di babak perpanjangan waktu. Joe Pedro juga menciptakan 1 gol terakhir ya, untuk memastikan kemenangan Chelsea, dan instant impact yang ditunjukkan oleh Joe Pedro di pertandingan kali ini lebih meyakinkan lagi bahwa Joe Pedro adalah pemain yang saat ini memang sangat diandalkan oleh lini serang Chelsea ya. Dan versatility dari Joe Pedro ini dibuktikan di pertandingan melawan Wrexham ini ya, dimainkan di posisi 9, ini dia bisa mendapatkan brace di setiap pertandingan. Dimainkan di posisi 10, ini Joe Pedro bisa sangat versatile ya untuk mengalirkan bola dan menjadi channeling play di lini depan Chelsea pada saat melawan Wrexham. Dan semoga aja ini Joe Pedro bisa terus konsisten sampai akhir musim ya, dan membawa Chelsea jauh lebih maju lagi ya moving forward di FA Cup musim ini. Kemudian akan gue kasih box hijau buat Josh Achempong di pertandingan ini, walaupun tidak dimainkan di habitat aslinya ya, dimainkan jauh lebih ke depan di mid space, dan ini membuat Achempong harus melakukan banyak overlap ke depan ya untuk membantu lini serang. Tapi 1 gol yang diciptakan oleh Josh Achempong sangat penting di pertandingan ini. Walaupun kita lihat Josh Achempong ini kesulitan untuk mempertahankan lini bertahan Chelsea ya, karena dia sering maju ke depan dan akhirnya dia out of possession dan selalu ketinggalan setiap kali ada counter attack terjadi ya. Terlepas dari sisi defense yang masih belum berhasil di-adjust oleh Josh Achempong di pertandingan kali ini, tapi gol yang sangat penting dilesakan oleh Josh Achempong ini membuat Josh Achempong harus gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Nah, tulis pendapat kalian mengenai performa Josh Achempong di pertandingan kali ini. Apakah dia memang layak diberikan box hijau atau harusnya Josh Achempong cukup diberi box kuning di pertandingan kali ini. Kemudian ada box biru buat Alejandro Garnacho yang berhasil menciptakan 2 gol di pertandingan ini ya. Nah, Alejandro Garnacho ini pemain yang sangat unik ya menurut gue. Dimainkan di beberapa rentetan pertandingan, ini dia tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, tapi melawan tim-tim yang notabene jauh lebih lemah dari Chelsea, ini kemampuannya luar biasa, selalu berhasil mendeliver end product yang sangat baik ya. Bahkan di pertandingan ini dia berhasil menciptakan 2 gol, walaupun 1 golnya ini dihitung sebagai bunuh diri ya. Tapi position dan attack threat yang dilakukan oleh Alejandro Garnacho di pertandingan ini menurut gue sangat baik, dan ini ada semacam apa ya, daya ledak yang dimiliki oleh Alejandro Garnacho ini yang harus bisa terus-terusan dimotivasi oleh Liam Rossonier ya, sehingga dia
tidak menjadi lazy player dan cepat puas, karena setelah menciptakan brace atau gol biasanya performa dari Alejandro Garnacho ini terus menurun sampai akhirnya harus di bench dan kemudian di start lagi baru bermain bagus lagi. Nah, ini yang harus ditemukan solusinya, bagaimana untuk membuat Alejandro Garnacho ini bisa tampil konsisten, karena ya kita lihat di sepanjang musim ini memang Alejandro Garnacho ini sangat garang pada saat melawan tim-tim yang memang secara matematis jauh lebih lemah dibandingkan Chelsea. Tapi Garnacho juga sempat membuat brace saat melawan Arsenal ya. Dan kelihatannya memang Garnacho ini spesialis dimainkan di Leeds Match Cup ya, knockout yang kelihatannya punya tensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Premier League ya. Ya kita lihatlah nanti Garnacho ini apakah akan di keep oleh Liam Rosenior sebagai skuadnya di musim depan, atau mungkin dia akan menjadi pemain pertama yang dijual di summer transfer window nanti ya. Tapi di pertandingan ini gue akan memberi box biru dari kerja kerasnya dan juga hasil yang dikeluarkan oleh Alejandro Garnacho di pertandingan ini. Menurut gue Alejandro Garnacho deserve untuk diberikan box biru. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen mengenai Alejandro Garnacho dan performanya melawan Wrexham di FA Cup Round 5 ini ya. Nah, ini dia full time verdict 6 hal yang menurut gue krusial di pertandingan kali ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Mungkin ada hal yang bisa dinilai lagi atau kita diskusikan, silakan langsung join di kolom komen di bawah ya. Overall kemenangan ini walaupun terasa sulit ya, sangat sulit, tapi tetap membuat Chelsea mampu melewati Wrexham dan maju ke quarter final untuk melawan tim yang jauh lebih besar ya. Pastinya di quarter final ini Chelsea akan melawan tim-tim level Premier League dan ini akan cukup merepotkan ya. Dan FA Cup juga menurut gue adalah pertandingan yang sangat penting, adalah turnamen yang sangat penting di musim ini dan harus bisa diperjuangkan untuk dimenangkan oleh Liam Rosenior ya. Membawa Chelsea memenangkan FA Cup ini tentu akan mengharumkan nama Liam Rosenior dan memberikan dia gelar pertama dalam sejarah kepelatihannya ya. Bukan tidak mungkin Liam Rosenior dengan skuad yang ada, dengan Joe Pedro yang mampu memimpin lini serang Chelsea ya, lebih mematikan lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya, ini mampu memenangi FA Cup di musim ini. Tapi perjalanan masih panjang, masih ada beberapa stage lagi sebelum kita ke Wembley ya untuk memperebutkan piala ini. Ditambah lagi kita masih berjuang di Champions League untuk menang di round 16 dan mengamankan UCL spot di klasemen Premier League saat ini ya. Banyak banget hal yang akan terjadi dan tentu Liam Rosenior ini harus mempersiapkan skuad ini, melakukan rotasi dengan jitu dan mempersiapkan plan A, plan B, dan plan C yang harus bisa dimatangkan secepat mungkin supaya menjadi kartu as dia di setiap pertandingan di sisa musim ini. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes ya. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Next kita akan melawan PSG di round 16 di pertengahan minggu ini. Jadi pastikan kalian tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue, up to Chelsea.